Siapa bilang pasukan kerajaan Luoxue kuat? Katak kecil memandang dengan bangga pasukan Luoxue yang runtuh seperti air pasang di kejauhan, dan kemudian melihat ke arah Lu Yun yang serius di sebelahnya, sepertinya saudaraku Lu Yun lebih dari itu, kuat. Lu Yun berdiri di sana tanpa berbicara. Setelah Lu Yun kembali, perang tidak berlangsung lama hanya dalam 2 bulan, lebih dari selusin benua kekaisaran Luoxue dikalahkan satu demi satu. Untuk membubarkan diri tanpa menyerang, menghadapi jutaan tentara yang begitu kuat, itu akan selalu menjadi kekalahan telak dalam hal kekuatan. Satu-satunya hal yang orang-orang tidak mengerti adalah mengapa Kekaisaran Luoxue tidak mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar untuk mempertahankan diri. Tampaknya terlalu mudah dalam perjalanannya. Ketiga saudara laki-laki Qin Wu memutar mata ke arah katak kecil, saya tidak tahu siapa yang mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa jika saudara Lu Yun tidak datang, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos Kekaisaran Luoxue. 2 bulan kemudian, jutaan pasukan berbaris dengan tenang di pegunungan tinggi ratusan mil di luar kota Kekaisaran Luoxue. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Pasukan yang terorganisir rapi itu seperti pasukan besar, menatap Luoxue di mana ia berada. Selama mereka menerobos ibu kota Kekaisaran Luoxue, mereka akan mengubah seluruh sejarah. Di kejauhan, lolongan pasukan Luoxue terdengar samar-samar, dan angin utara yang menderu menerpa wajah semua orang, seperti jiwa orang-orang yang tewas dalam pertempuran, mengaum tanpa henti. Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam berdiri di depan, dia tinggi dan percaya diri, dan wajahnya menunjukkan aura unik seorang komandan Kekaisaran Luoxue, Lu Yun. Kodok kecil, apa yang kamu lakukan? Melihat kodok kecil di sebelahnya yang sedang menulis di buku catatan, Lu Yun mau tidak mau bertanya, sekarang sedang perang. Kodok kecil menunjukkan senyuman serius, saudara Lu Yun, perang akan segera berakhir. Saya sedang menulis buku untuk mencatat momen-momen gemilang. Mendengar kodok kecil sedang menulis buku, Lu Yun tersenyum dan berkata, oke, baca saja sendiri setelah kamu selesai menulis. Kamu harus menyembunyikan harta karun itu. Jika jatuh ke tangan orang lain, akan sangat merugikan yang lain. Kodok kecil terkekeh, jangan khawatir, saudara Lu Yun, aku hanya memberikan buku ini padamu. Beberapa kepingan salju perlahan jatuh dari langit dan menimpa semua orang. Lu Yun memandang ke langit dan sedikit mengernyit, ini baru musim gugur, bagaimana bisa turun salju? Ekspresi katak kecil dan yang lainnya juga menjadi serius, dan mereka berkata kepada Lu Yun, saudara Lu Yun, kamu benar seperti yang saya kira. Xuan Yuan Wuming sedang menunggu saya mencapai ibu kota Kekaisaran Luoxue. Ini, bagaimana menurutmu? Lu Yun sudah lama merasa ada yang tidak beres, karena semuanya sangat mudah. Bahkan pasukan berkekuatan 1 juta orang tidak akan mampu mengalahkan ibu kota Kekaisaran Luoxue dengan begitu lancar. Saudara Lu Yun, ini adalah senjata rahasia Kekaisaran Luoxue. Formasi ini disebut formasi besar Luoxue. Dibandingkan dengan formasi air ilahi Tianyi, formasi besar ini hanya lebih kuat dari formasi besar air ilahi. Jika kita tidak dapat menghancurkannya formasi ini, saya khawatir kita akan kehilangannya selama sisa hidup kita. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan ibu kota kekaisaran. Ekspresi katak kecil menjadi serius. Melihat katak kecil seperti ini untuk pertama kalinya, Lu Yun mengangguk dalam-dalam. Alasan mengapa formasi Luoxue begitu kuat adalah karena ia tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan kita sendiri, tetapi yang menakutkan adalah formasi ini juga memiliki nama, beku 10.000 mil. Jangan khawatir, saudaraku, jika kamu ingin meluncurkan formasi hebat ini, kamu memerlukan setidaknya 5 master dari alam surgawi. Selama kelima orang itu dikalahkan, formasi besar ini akan dihancurkan tanpa serangan apapun. Lu Yun menatap kodok kecil dengan marah, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kodok kecil menunjukkan gigi putihnya dan berkata sambil tersenyum, jadi ku bilang kami harus menunggumu datang sebelum kami dapat mengambil tindakan. Kelima master itu seharusnya menjadi master teratas di Kekaisaran Luoxue. Kami juga memiliki banyak master di alam surgawi, tapi ada satu lagi seorang master seperti Lu Yun pasti menang. Apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal. Kamu, si pengali kesalahan, mengerti betul bahwa aku tidak bisa membantahmu. Lalu tahukah kamu di mana 5 master alam surgawi di depanmu akan berada? Katak kecil menjawab, inilah kelemahan formasi ini. Oleh karena itu, di depan formasi, Anda harus bertahan dengan baik, jika tidak formasi akan merugikan diri sendiri. Jika tebakan saya benar, para master ini ada di sini dengan 400.000 tentara adalah terakhir. Melihat kerumunan sosok di bawah dan kekuatan yang kuat di sana, mata Lu Yun bersinar terang dan dia melambaikan tangannya, kalau begitu hari ini, kita akan menghancurkan formasi salju yang turun. Kaisar Tiansui mendengarkan perintah. Pimpin 5 tetua Kekaisaran Tiansui dan bekerja sama dengan saya untuk menghancurkan formasi ini. Little Tot langsung menjawab, ayo. Pada saat ini, Qin Wu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gugup, saudara Lu Yun, tindakan ini agak tidak pantas. Lu Yun mengangkat matanya dengan tidak sabar, menatap Qin Wu, dan bertanya, ada apa?
Qin Wu menjelaskan, meskipun formasi Luoxue dijaga oleh 5 master dari alam surgawi, 4 master yang memimpin pasukan berkekuatan 400.000 orang tidak boleh diremehkan. 4 orang yang saya pimpin mungkin berada di alam abadi. Qin Wu berkeringat dingin, meskipun ketiga saudara kita semuanya berada di tahap awal alam abadi, dilihat dari auranya, ketiga saudara laki-laki saya berada di tahap awal alam abadi, tidak ada tandingannya. Di luar, ketiga saudara laki-laki saya telah mengabaikan urusan dunia selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya. Yang saya khawatirkan adalah sebelum kalian dapat menerobos formasi, kami akan dikalahkan, dan dengan formasi Luoxue, pasukan kami mungkin dikalahkan. Qin Wu menyerahkan tangannya dan berkata dengan jujur, tolong pikirkan lagi, Yang Mulia. Katak kecil juga menggema, Saudara Lu Yun, apa yang dikatakan orang tua ini benar. 4 orang yang memimpin seharusnya adalah Liu Qinger, Li Muchen, dan 2 tetua alam surgawi di bawah pimpinan Suan Yuan Wuming. Bahkan jika itu 3 lawan 3, ini 3 orang tua belum tentu lawan, apalagi master tambahan dari alam surgawi. Aneh rasanya mengatakan bahwa begitu banyak master dari alam abadi surgawi tiba-tiba muncul di Kekaisaran Luoxue. Katak kecil mengerutkan kening, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah hobi khusus Suan Yuan Wuming adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuannya? Bukankah teknik budidayanya berhasil? Aduh, formasi salju turun sekali. Di depan naga tua dan formasi naga berkepala 9 milikku, semuanya tidak masuk akal. Di langit, terdengar auman naga yang tidak senonoh, dan 9 bayangan naga hitam naik ke langit dan melayang di langit. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Qin Wu menarik napas dalam-dalam, klan naga kuno. Serahkan Liu Qinger itu padaku. Pada titik tertentu, seorang wanita muncul di sebelah Lu Yun. Dilihat dari aura wanita ini, dia sudah berada di alam Dzogchen abadi duniawi dari surgawi abadi, tapi dengan metode rahasia klan iblis kami juga bisa melawan Liu Qinger. Mata kodok kecil membelalak, Jisuang. Kakak ipar. Jisuang memutar matanya ke arah katak kecil dan berkata, Liu Ran, jangan bicara omong kosong. Aku hanya berhutang budi pada Lu Yun. Kali ini, aku datang hanya untuk membalas budi. Aku akan pergi secara alami setelah aku membunuh Liu Qinger. Jisuang berkata dengan dingin. Kodok kecil memandang Lu Yun dengan senyuman aneh di wajahnya, seolah dia sudah mengetahui segalanya di dalam hatinya. Tampaknya selama periode ini, ada banyak gosip antara kakak beradik Lu Yun dan Jisuang. Di buku ini, saya bisa menulis coretan lain. Pahlawan yang menyelamatkan dunia benar-benar meninggalkan jutaan tentara demi seorang wanita. Saat mereka melihat 9 naga darah di langit, pasukan Kekaisaran Luoxue telah runtuh. Setelah hidup begitu lama, mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Meskipun begitu, Yang Mulia meyakinkan semua orang bahwa pertempuran ini tidak akan pernah gagal. Tapi sekarang, semua orang terdiam. Lepaskan aku, Lu Yun berkata dengan lembut pada katak kecil. Saat ini, katak kecil masih menulis dengan marah, saat ini, Saudara Lu Yun, tunggu sampai saya selesai menulis ini. Pergi, kata Lu Yun dengan marah. Jisuang mengertakkan gigi, lalu mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan berkata kepada Lu Yun, hati-hati dalam segala hal. Lu Yun tersenyum, tunggu sampai aku kembali. Membunuh. Setelah kata-kata itu jatuh, Lu Yun adalah pemimpinnya, diikuti oleh Kaisar Tiansui, 5 tetua, dan 3 bersaudara Jisuang dan Qin Wu mengikuti dari dekat, dan sejuta tentara menyerbu lewat. Melihat sekelompok master datang ke arah mereka, seorang pria kulit merah dari Kekaisaran Luoxue bergegas maju dengan jarum dan benang di tangannya, 5 orang tua, kultivasi saya menjadi lebih maju sekarang. Kali ini, saya ingin membalas dendam pada burung. Sialan, aku paling menyebalkan banci. Serahkan hal yang bukan laki-laki atau perempuan ini padaku. Qin Wen mengutuk dan menghadapi Li Muchen secara langsung, dan mereka berdua bertarung. Kakak kedua, hati-hati. 2 tetua lainnya akan diserahkan padaku dan anak keempat. Qin Wu dan Qin Xiong juga berdiri di depan 2 tetua Kekaisaran Luoxue. Raja Qingsu, aku serahkan gadis itu padamu, jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Qin Wu ini benar-benar sudah tua. Dia melihat bahwa hubungan antara Jisuang dan Lu Yun tidak biasa, jadi dia mengabaikan dendam masa lalu dan mulai peduli pada Jisuang. Tahukah dia jika terjadi sesuatu pada Jisuang, Lu Yun pasti akan marah. Melihat pasukan padat di depannya, Lu Yun juga memanggil pedang robek langit. 5 tetua dan katak kecil menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Yang tidak disangka Lu Yun adalah katak kecil ini tidak melihat serius, tapi di medan perang di atasnya, ada nuncak di satu tangan, bermain dengan gaya. Saya harus mengatakan bahwa kodok kecil adalah orang yang spesial, dan senjatanya juga cukup istimewa. Saudara Lu Yun, ini adalah teknik nuncak yang baru saja saya kembangkan. Akan saya tunjukkan kepada Anda. Meskipun beberapa orang menunjukkan kemampuan khusus mereka, di bawah serangan 400.000 tentara, itu tidak sulit, tetapi seperti menyodok sarang lebah. Saat ini, ada kilat dan guntur di langit.
9 bayangan naga mengelilingi Lu Yun dan yang lainnya. Kemanapun bayangan naga itu lewat, tubuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung naik ke langit. 9 bayangan naga ini tak terhentikan. Dalam jarak puluhan meter, para prajurit ini tidak bisa mendekat sama sekali. Senyuman muncul di bibir Lu Yun, dan dia berteriak ke langit, "Bos Long, kerja bagus." Meskipun Long Da dan yang lainnya berada di puncak tingkat suci, metode ini tidak mengejutkan Lu Yun. Karena, di medan perang saat ini, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya terus berpindah-pindah di antara peperangan. Pasukan yang awalnya ditekan oleh formasi Luoxue menjadi jauh lebih santai. "Au, saudara Lu Yun, apa itu formasi Luoxue? Biarkan mereka mencicipi formasi naga berkepala 9 dari 9 saudaraku. Kerang kecil, apa tujuan kita? Kuah, untuk perdamaian. Kerang kecil, cepat bunuh orang-orang itu. Ayo kembali dan minum. Kakakmu dan aku tidak akan bisa mempertahankan formasi naga berkepala 9 lama-lama." Diganggu oleh formasi naga berkepala 9, semua orang yang awalnya takut dengan formasi Luoxue tersenyum satu demi satu, dan tentara kekaisaran Luoxue juga mulai bubar. Ratapan yang menggemparkan bumi menembus matahari terbenam, mewarnainya menjadi merah darah. "Liu Ran, saya tidak menyangka kamu akan bergabung dengan kekaisaran Shenhuo." Suanyuan Wuming menghalangi jalan beberapa orang, hanya saja kamu sangat tidak bijaksana. Kodok kecil tampak bingung, mengapa saya tidak bijak? Bagaimana jika saya tidak bijak? Apakah buku yang saya tulis bisa laris manis di dunia spiritual? Sudahkah Anda membaca buku saya? Bagaimana tulisannya? Wajah Suanyuan Wuming memerah karena marah mendengar kata-kata katak kecil. Dia memelototi katak kecil dan meraung, "Liu Ran, kali ini, aku akan membuatmu mustahil untuk kembali. Anak muda yang cantik, aku sudah lama tidak bahagia denganmu, tapi aku tidak menyangka setelah mengenalmu begitu lama, kamu akan sebaik Long Yang." Kodok kecil mengumpulkan energi aslinya dan langsung pergi menuju Suanyuan Wuming untuk membunuh, "Saudara Lu Yun, serangga ini serahkan padaku dan kamu dapat terus menghancurkan formasi salju yang turun." Suanyuan Wuming mencibir, "Kalau begitu cobalah." Lu Yun tidak berkata apa-apa, dan terus membunuh menuju formasi Luoxue bersama 5 tetua kekaisaran Tianshui. Detik berikutnya, Lu Yun berhenti. Dia berkata kepada 5 tetua, serahkan orang ini di depanku kepadaku. Kamu terus menghancurkan formasi salju yang turun. Kelima tetua menyadari ada yang tidak beres di udara, mengangguk, dan terus bergerak maju. Sesosok hantu berdiri di depan Lu Yun. Wanita seperti gunung es itu memegang pedang panjang, dan tubuhnya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pengunjung itu tidak lain adalah Ye Qingcheng. "Kakak," Lu Yun memaksakan 2 kata. Wajah Ye Qingcheng dingin, dan apa yang dia tanggapi pada Lu Yun adalah energi pedang yang tajam. Energi pedang yang dingin menghantam Lu Yun, dan Lu Yun merasa sedikit lebih sedih di hatinya. Lu Yun mengeluarkan pertahanan merobek langit, tapi kekuatan yang kuat masih membuat hati Lu Yun merinding. Daya tarik, apa yang pernah kamu alami? Mengapa ini terjadi? Dalam waktu singkat, Ye Qingcheng mencapai alam abadi, dan kali ini, saat menghadapi Lu Yun, dia tidak ragu sama sekali. "Kakak, aku tidak tahu metode apa yang digunakan Suanyuan Wuming untuk membuatmu seperti ini." Ekspresi Lu Yun mulai menjadi dingin, "Tapi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Suanyuan Wuming, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Lu Yun mengeluarkan langit yang robek di tangannya. Pada saat ini, Lu Yun tidak ragu-ragu sama sekali. "Saat ini, jika Anda ragu, apa yang harus dilakukan dengan jutaan tentara di belakang kita? Apa yang harus mereka lakukan jika mempercayai kerang kecilnya? Karena aku tidak bisa membangunkanmu, maka aku akan membangunkanmu." Lu Yun dengan cepat mengumpulkan kekuatan para dewa dan iblis di tangannya, dan keempat bintang dao bersinar merah pada saat yang bersamaan. Ledakan, bayangan kepalan tangan meraung ke arahnya seperti harimau. Wajah Ye Qingcheng sedikit berubah saat ini, dan dia mengeluarkan pedang putih di tangannya untuk memblokirnya. Ketika bayangan tinju mengenai pedang panjang, seluruh tubuh Ye Qingcheng mau tidak mau mundur beberapa langkah. Senyuman puas muncul di wajah cantiknya, "Ya, kamu sangat kuat dan layak menjadi lawanku. Sayang sekali kamu bukan tandinganku. Apakah kamu begitu percaya diri?" Lu Yun memandang Ye Qingcheng sambil setengah tersenyum, "Memang benar aku belum memasuki alam abadi. Memang benar aku bukan lawanmu, tapi ada satu hal. Saya pikir Anda bukan lawan saya." Ye Qingcheng memandang Lu Yun dengan jijik, mendengus, dan berkata dengan percaya diri, "Sombong, kamu hanya berada di alam abadi duniawi, tetapi kamu berani mengucapkan kata-kata arogan. Apakah aku berbicara dengan arogan? Kamu akan tahu kapan kamu datang ke lautan jiwaku." Lu Yun menunjukkan senyuman aneh di wajahnya, "Bagaimana? Jangan berani-berani." Ye Qingcheng mencibir, tidak tahu malu berbicara dengan arogan, bahkan manusia biasa pun berani berbicara dengan arogan, jadi mengapa tidak? Setelah kata-kata itu jatuh, jiwa Ye Qingcheng muncul langsung di lautan jiwa Lu Yun.
Ketika Ye Qingcheng melangkah ke lautan jiwa Lu Yun, dia jelas merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak pernah menyangka bahwa jiwa Lu Yun begitu kuat. Sebelumnya, sebagai peri, dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Yun. Tapi saat dia memasuki lautan jiwa Lu Yun, wajahnya juga menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana? Apa yang aku katakan benar? Dari segi jiwa, kamu pasti lebih rendah dariku. Lu Yun muncul di depan Ye Qingcheng dan menatap Ye Qingcheng dengan senyuman di wajahnya. Sekarang, apakah kamu masih merasa aku sedang membual? Ye Qingcheng mengertakkan gigi dan ingin segera keluar dari lautan jiwa Lu Yun. Tapi di bawah tekanan jiwa, Ye Qingcheng tidak bisa bergerak. Jatuh ke dalam jebakan. Hahaha. Lu Yun tertawa, apakah kamu benar-benar mengira aku bukan lawanmu? Yang kulakukan hanyalah memikatmu ke lautan jiwaku. Ye Qingcheng berdiri di sana berjuang dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan teriakannya bergema di seluruh lautan jiwa. Lu Yun, tidak masalah jika kamu menekanku untuk waktu yang singkat, jangan khawatir, ketika aku datang, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Setelah beberapa detik, Ye Qingcheng berdiri sedikit dan menatap Lu Yun dengan mata indah penuh cinta, air mata mengalir di matanya, kecil. Lu Yun kecil. Kakak, tubuh Lu Yun bergetar hebat. Dia melangkah maju dengan penuh semangat dan memeluk Ye Qingcheng, kakak, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Senyuman kekanak-kanakan muncul di wajah dingin Ye Qingcheng. Dia memeluk Lu Yun dengan erat, tapi di detik berikutnya, dia dengan cepat mendorong Lu Yun menjauh. Lu Yun, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ekspresi Ye Qingcheng tiba-tiba berubah, saya tidak punya banyak waktu. Anda harus ingat apa yang saya katakan selanjutnya. Setelah saya datang ke Kekaisaran Luoxue, saya bertemu dengan Suan Yuan Wuming. Ye Qingcheng berbicara lebih cepat, Suan Yuan Wuming sangat baik kepada saya dan memberi saya semua jenis sumber daya. Tetapi suatu hari, saya merasa ada yang tidak beres. Karena, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menghilangkan roh peri di tubuhku. Saya seharusnya berterima kasih kepada Suan Yuan Wuming, tapi saya tidak tahu kapan, kesadaran lain benar-benar muncul di tubuh saya. Saya bisa merasakan bahwa kesadaran ini bukanlah peri Qingling. Tapi keberadaan yang sangat menakutkan. Sejak itu, alamku berkembang pesat, dan tak lama kemudian aku menerobos ke alam abadi. Saya juga tahu apa yang diwakili oleh alam abadi, yaitu kecepatan kultivasi yang hampir menakutkan. Kesadaran lain di tubuhku mulai terbangun dengan cepat. Selalu ada suara di pikiranku, memintaku untuk membunuhmu. Kupikir itu adalah iblis batiniah, tapi aku salah. Dia memang jiwa yang lain. Lagi pula, dia telah mengambil alih tubuhku. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa? Tapi itu tidak masalah, selama aku terus menekan jiwa ini di lautan jiwaku, aku akan menemukan cara untuk menghancurkannya ketika saatnya tiba. Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kekuatan jiwa ini jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meskipun ditekan untuk waktu yang singkat, saya dapat merasakan bahwa tidak akan lama lagi dia akan mengambil alih tubuh saya. Jika dia benar-benar terbangun, jiwamu mungkin tidak bisa menekannya. Pasti akan ada jalan. Kakak, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan jalan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Qingcheng, Lu Yun memandang Ye Qingcheng dengan tenang dan berkata dengan lembut, tidak bisakah kamu mengetahui metode adikmu? Melihat ekspresi percaya diri Lu Yun, Ye Qingcheng tertawa terbahak-bahak, tentu saja saya tahu metode Anda, tapi tampaknya tidak sesederhana itu. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Qingcheng juga menjadi tenang. Dia tersenyum dan perlahan mengulurkan tangannya, suamiku, bisakah kamu memelukku? Suamiku, Lu Yun melangkah maju dengan gila dan memeluk Ye Qingcheng dengan erat saat keduanya berpelukan, seluruh lautan jiwa Lu Yun melonjak sedikit dan kembali tenang. Aku mencintaimu istriku. Ye Qingcheng menepuk punggung Lu Yun dan berkata dengan lembut, suamiku, aku tidak punya banyak waktu, biarkan saja kesadaran singkatku tinggal di lautan jiwamu. Aku ingin waktu singkat ini menjadi hal yang paling penting. Saat aku mulai kehilangan kesadaran, kamu harus membunuhku. Aku tidak ingin tubuhku menyakitimu, kata Ye Qingcheng lembut, wajahnya sudah basah oleh air mata. Saat Lu Yun hendak berbicara, Siang Lip langsung datang menemuinya. Setelah beberapa saat, Ye Qingcheng memandang Lu Yun, jangan katakan apa-apa, berjanjilah padaku, oke. Lu Yun mengangguk dengan mata tegas, iya. Tidak ada bunga pernikahan dan lilin di sini. Ayo kita pergi ke aula pernikahan dan menikah. Ini akan mewujudkan impianku, oke. Keduanya membungkuk dalam-dalam, dan segala sesuatu di masa lalu masih tergambar jelas di benak mereka. Tidak ada lampu di rumah, tidak ada orang tua, saudara atau teman. Yang ada hanyalah lautan jiwa yang luas ini. Seperti negeri dongeng, seperti alam setan. Dengan kerinduan, kita dihadapkan pada kematian. Ini adalah saat paling membahagiakan bagi Ye Qingcheng. Itu juga kali terakhir Ye Qingcheng. Ye Qingcheng tahu. Setelah waktu singkat ini, semuanya akan menjadi seperti mimpi. Ye Qingcheng tidak lagi menyembunyikan emosinya.
Dia memandang Lu Yun seolah dia telah melepaskan semua emosinya. Suamiku, kita benar-benar sudah menikah. Mulai sekarang, aku akan menjadi istrimu. Saat itu, aku akan cemburu, tapi sejak aku menikah denganmu, semuanya terpuaskan. Lu Yun mencium bibir Ye Qingcheng, yang manis tapi dengan sedikit kepahitan. Ye Qingcheng merasakan saat-saat terakhir dalam keadaan mabuk. Wajah cantiknya tidak lagi sedingin sebelumnya. Jika pada akhirnya aku bisa bersamamu, mengapa aku harus meminta kehidupan ini dan akhirat? Suamiku, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tapi semuanya akan sia-sia. Di saat-saat terakhir ini, aku, Ye Qingcheng, sudah lega bisa bersamamu. Aku hanya ingin bertanya padamu, sebelum matahari terbit bersinar di medan perang yang dipenuhi asap ini. Bisakah kamu mencintaiku sekali saja? Wajah Ye Qingcheng ganas, tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia bergegas keluar dari lautan jiwa Lu Yun. Lu Yun mengikuti dari dekat dan kembali ke medan perang, menatap Ye Qingcheng yang wajahnya penuh kesakitan dengan mata dingin. Suamiku, aku tidak tahan lagi. Aku merasa kesadaran pria itu mulai menelan jiwaku. Bunuh aku. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak mungkin. Ye Qingcheng berkata dengan sedih, kesadaranku akan segera ditelan olehnya. Bunuh aku. Lu Yun berkata, saya tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mencintaiku? Ye Qingcheng bertanya dengan lembut. Lu Yun mengangguk, aku mencintaimu. Kalau begitu bunuh aku. Aku mohon, bunuh aku. Tahukah kamu betapa menyakitkannya memikirkan aku akan melakukan sesuatu padamu? Tolong, aku tidak bisa melakukannya. Raung Lu Yun. Tiba-tiba, tubuh halus Ye Qingcheng sedikit bergetar, dan aura kuat mulai menyelimuti seluruh tubuh. Suamiku, bunuh aku secepatnya. Kalau tidak, sudah terlambat. Dia menatap Lu Yun dengan suara yang hampir memohon. Pupil hitam berangsur-angsur memerah, dan setiap kata dari suara yang menyayat hati itu seperti pedang tajam, terukir dalam di hati Lu Yun. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku tidak bisa melakukan apapun pada orang yang paling kucintai. Setidaknya saya masih hidup sekarang. Saya yakin selama saya masih hidup, masih ada harapan. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana jika kamu mati? Kalau begitu ayo kita mati. Senang rasanya kita bisa bersama bahkan setelah kematian. Lu Yun berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tiba-tiba, di langit, 9 bayangan naga hitam menembus kehampaan dan menuju ke arah Ye Qingcheng. Ye Qingcheng merasa pikirannya menjadi kosong dan dia pingsan. Suara Longda terngiang di benak Lu Yun, saudara Lu Yun, saya punya solusi untuk masalah istri tertua Anda. Situasi keseluruhan adalah yang paling penting saat ini, dan saya merasakan aura kuat mendekat. Kamu segera bergabung dengan Little Todd. Jiwa istri tertuamu telah kami penjarakan sekarang. Kami akan memikirkan solusinya setelah pertempuran selesai. Mendengar perkataan Longda, Lu Yun sangat gembira, Bos Long, kamu masih punya jalan. Dalam kehampaan, Xiao Hu dan Xuan Yuan Wuming saling berhadapan. Setelah lebih dari selusin putaran, Xuan Yuan Wuming merasa sedikit malu. Dia menatap katak kecil dengan mata penuh amarah, Liu Ran, kamu penjahat tercela, kamu benar-benar meludahiku. Xuan Yuan Wuming menyeka wajahnya dengan asap cairan dan pedang putih keperakan di tangannya semakin menegang. Meludah. Kenapa kamu tidak bisa meludah? Katak kecil memandang Xuan Yuan Wuming dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah kamu bersama pria setiap hari, dan pikiranmu berubah? Pertama-tama, ini bukan air liur, ini adalah air suci Kekaisaran Tianshui, Kaisar Tianshui. Kedua, aku benar-benar berusaha membunuhmu. Apa salahnya meludahimu? Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah aku benar-benar bertemu dengan orang sepertimu. Setelah mengenalmu begitu lama, kupikir kamu adalah seorang pria sejati. Aku tidak menyangka kamu sebaik Long Yang. Li Muchen itu sudah memberitahuku segalanya. Kalian bersenang-senang. Apa-apaan ini? Tidak heran kamu selalu ingin datang dan berteman dengan kerajaan Tianshui-ku. Kupikir kamu berencana menyatukan kami untuk melawan kerajaan api ilahi. Siapa yang tahu kamu mendambakan tubuhku? Seluruh tubuh Xuan Yuan Wuming gemetar ketika dia dimarahi oleh perilaku katak kecil yang tidak terkendali. Katak kecil itu seperti lalat, yang membuat Xuan Yuan Wuming merasa pusing. Liu Ran, aku... Xuan Yuan Wuming akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dalam intisari bahasa Mandarin yang fasih, kamu ekseks, aku akan ekseks seluruh keluargamu, kamu. Saya telah menjadi seorang kaisar selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Xuan Yuan Wuming terus mengutuk, ya Tuhan, Anda benar-benar dewa super. Mengapa kamu memarahi orang? Katak kecil menggaruk kepalanya, lupakan saja, orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahat, jadi aku akan memaafkanmu. Ayo, lihat nuncaku. Haha. Begitu dia selesai berbicara, katak kecil memegang nuncaku, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan dia mulai membunuh Xuan Yuan Wuming. Xuan Yuan Wuming tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dalam hatinya,
dia berharap bisa merobek kerang kecil itu menjadi beberapa bagian. Citra baik yang dia pertahankan selama bertahun-tahun hancur total oleh fitnah katak kecil hanya dalam beberapa bulan, dan dia menjadi bahan tertawaan seluruh dunia spiritual. Di bawah benturan kedua kekuatan, setelah puluhan putaran, Xuan Yuan Wuming merasa lelah. Xuan Yuan Wuming sangat terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, kekuatan saingan lamanya telah meningkat pesat. Di saat yang sama, pasukan koalisi tidak dapat dihentikan. Dengan restu dari formasi naga berkepala 9, formasi Luoxue tidak memberikan pengaruh yang besar pada tentara. Keunggulan angka tercermin secara langsung. Terompet kemenangan sudah dibunyikan. Jutaan tentara menyerbu ke medan perang. Xuan Yuan Wuming berulang kali dirugikan, dan para prajurit kekaisaran Luoxue telah kehilangan semangat militer mereka ketika mereka melihat tuan mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Sebagian besar tentara menyerah. Xuan Yuan Wuming, bukankah kamu berencana menggunakan kekuatan penuhmu sekarang? Katak kecil mengerutkan kening. Meskipun saya baru-baru ini menerima bimbingan dari saudara Lu Yun dan kondisi pikiran serta alam saya telah meningkat, saya tetap tidak akan mampu mengalahkan Xuan Yuan Wuming. Sebelum Xuan Yuan Wuming dapat berbicara, 3 sosok jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Itu adalah 2 tetua kekaisaran Luoxue dan Li Muchen. Di belakang katak kecil, ketiga saudara laki-laki Qin Wu juga tampak sedikit malu, tetapi dengan senyuman di wajah mereka, Lu Yun benar-benar pandai dalam hal itu. Jika bukan karena berkah dari formasi naga berkepala 9, aku takut akan sulit menghadapi orang-orang ini. Mereka bertiga terbaring di tanah dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka, memandang Xuan Yuan Wuming yang sedang sekarat. Yang mulia, saya khawatir saya tidak akan bisa melayani Anda di masa depan. Melihat ketiga orang di tanah, Xuan Yuan Wuming berkata dengan dingin, merupakan suatu berkah bagi Anda untuk mengorbankan hidup Anda untuk negara. Tidak masalah, saya bersedia menjadi raja dan menteri Anda lagi di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Mereka bertiga memandang Xuan Yuan Wuming pada saat yang sama, dengan senyuman di bibir mereka. Yang mulia, saya sangat beruntung dalam hidup ini karena bisa mengikuti Anda. Yang mulia, saya siap. Mengerti, kata Xuan Yuan Wuming ringan, mengangkat pedangnya dan menurunkannya, dan energi pedang menghilangkan nafas terakhir Li Muchen dan yang lainnya. Ketiga orang itu meninggal, tetapi berubah menjadi 3 aliran cahaya yang mengalir ke tubuh Xuan Yuan Wuming. Melihat pemandangan ini, mata katak kecil menjadi merah, dan dia menatap ke arah Xuan Yuan Wuming dengan mata terbelalak, dan mengutuk, Xuan Yuan Wuming, apakah kamu masih manusia? Mereka adalah para menteri yang telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi bagian dari tubuh saya, kata Xuan Yuan Wuming dengan sungguh-sungguh. Mata kodok kecil tertuju pada Xuan Yuan Wuming. Dalam kesannya, Xuan Yuan Wuming sangat kuat, tetapi dia tidak pernah ingat bahwa Xuan Yuan Wuming memiliki metode seperti itu. Ada yang salah denganmu. Semua orang dapat dengan jelas merasakan aura Xuan Yuan Wuming telah meningkat secara signifikan. Kodok kecil mencibir, Xuan Yuan Wuming, kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa menjadi lawan kami, bukan? Saya masih memiliki 3 master dari alam surgawi di sini. Ketika katak kecil selesai berbicara, aura besar, seperti guntur, menembus langit dan bumi. Semua orang merasakan aura mengerikan ini, dan situasinya tiba-tiba berubah. 4 master alam abadi surgawi yang hadir di Xiaoha tampak pucat. Mereka sudah mempunyai jawabannya di dalam hati mereka. Memiliki aura yang menghancurkan bahkan dapat membuat katak kecil pun merasakan tekanan. Alam ini jelas merupakan alam keabadian emas. Yang mulia, apakah ini? Qin Wu ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apapun. Kodok kecil tampak gugup, dengan keringat dingin mengucur di kepalanya. Iya, aura ini jelas merupakan aura dewa emas yang kuat. Dalam sekejap, kepulan asap hitam muncul di depan semua orang. Asap hitam menghilang, dan seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di depan Xuan Yuan Wuming. Dia memandang semua orang dengan senyuman jahat dan mencibir, bagaimana dengan saya? Petik 2. Tubuh Xuan Yuan Lai perlahan bangkit hingga dia berdiri setinggi 100 kaki di kehampaan, memandang seluruh medan perang dengan mata menghina. Kaisar Tianshui, saya yakin Anda juga telah merasakan perbedaan antara alam abadi surgawi dan alam abadi emas. Sejak Anda jangan khawatir, pimpin pasukan untuk menyerang kekaisaran Luoxue kita, maka aku hanya bisa membiarkanmu, tidak akan ada jalan kembali. Kodok kecil segera berteriak, 3 bersaudara Qin Wu. Bersiaplah. Orang ini siap meluncurkan Frozen Thousand Miles. Kerang kecil salah perhitungan. Semua orang salah perhitungan. Jika alam surgawi Xuan Yuan Wuming mengaktifkan Frozen Thousand Miles, kekuatan Little Tot dan yang lainnya dapat menghentikannya sepenuhnya. Tapi sekarang, orang yang meluncurkan formasi hebat ini sebenarnya adalah orang kuat dari alam abadi emas. Jangan panik, semuanya. Setelah kelima tetua kita menerobos formasi Luoxue, kita tidak akan bisa mengaktifkannya meskipun dibekukan selama ribuan mil. Kata-kata kecil dengan suara yang dalam kepada orang-orang di belakangnya. Xuan Yuan Lai tertawa terbahak-bahak saat ini, Kaisar Tianshui,
saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kelima saudara laki-laki Anda memiliki pandangan yang sama di mata Anda sebelum mereka meninggal. Saat mereka meninggal, sungguh mengharukan. Aku terus menggumamkan namamu. Tapi jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk menemui mereka segera. Dan, aku benar-benar menemukan rahasiamu. Kodok kecil menunjuk ke arah Suan Yuanlai di langit dan meraung, diam. Suan Yuanlai perlahan mengangkat tangannya dan berkata dengan masuk akal, bagaimana dengan pasukanmu yang berkekuatan jutaan orang? Dalam sekejap, aku akan membuatmu menghilang menjadi abu. Saat dia berbicara, suhu udara turun hingga ekstrim. Banyak tentara yang memecahkan es di kaki mereka. Raungan marah naga melintas di benak katak kecil, kodok kecil, kultivasi kita belum pulih sepenuhnya. Apa yang dikatakan orang ini benar. Saya dapat merasakan bahwa setelah tindakan ini, saya khawatir kita akan benar-benar bersama. Pergi keluar. Angin dingin menerpa wajah semua orang seperti pedang tajam, dan para prajurit dengan tingkat kultivasi rendah telah terbungkus dalam es. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, semua prajurit putus asa. Itulah alam keabadian emas. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Master Abadi Emas yang legendaris di sini. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi berguncang, dan situasi berubah warna. Seluruh medan perang mulai membeku. Membentang ribuan mil, tidak ada tanda-tanda mundur. Lu Yun, Liu Ran, apa yang akan kamu lakukan? Suan Yuanlai tertawa terbahak-bahak, Kaisar Tiansui, jika kamu berlutut sekarang, aku akan membiarkan semut-semut ini di bawahmu pergi. Jika tidak, aku akan membiarkan pasukan berkekuatan jutaan orang ini terkubur bersamamu. Kodok kecil memandang ke arah Suan Yuanlai yang sangat arogan di langit. Setelah mengetahui bahwa kelima saudara laki-lakinya dibunuh oleh Suan Yuanlai, dia merasakan sedikit kesedihan. Sebab, saat ini dia tidak punya waktu untuk bersedih. Dia berbalik dan melihat ketakutan, harapan, dan keputusasaan di mata puluhan ribu tentara di medan perang. Dia tahu bahwa mereka menaruh semua harapan padanya. Liu Ran, jika kamu tidak segera berlutut, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Suan Yuan Wuming juga menjawab. Ketiga bersaudara Qin dan Wu mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih terlihat lelah. Celepuk, kodok kecil berlutut di tanah, senior, tolong lepaskan pasukan kekaisaranku. Saya bersedia membiarkan senior menanganinya. Suan Yuanlai, yang melihat pemandangan ini dari udara, tertawa lebih liar lagi, hahaha, Kaisar Tiansui. Lihat, Kaisar Tiansui Anda benar-benar berlutut. Aku tidak menyangka kamu begitu naif. Demi semut-semut ini, aku bahkan menyerahkan martabatku sebagai Kaisar Tiansui. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu jika kamu berlutut? Mimpi bodoh. Kalian semua mati. Untuk sesaat, angin kencang bertiup, dan ketiga bersaudara Qin dan Wu menyemburkan seteguk darah tua pada saat yang bersamaan. Little Todd berdiri dengan mata tegas, seolah dia telah membuat keputusan besar. Ku bilang, aku tidak akan menjadi kaisar yang baik. Tapi saya tahu itu selama orang bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas serta menjalani hidup bahagia. Dia, Qin Ruoxue, bisa mengabdikan seluruh budidayanya pada kerajaan api ilahi dan menerobos air ilahi surgawi milikku. Aku, Liu Ran, kenapa tidak? Bagaimana kalau aku berlutut demi saudara-saudaraku? Qin Ruoxue bisa melindungi kerajaan api ilahi dengan nyawanya. Saya, Kaisar Tiansui, juga bisa melakukannya. Mendengar kata-kata katak kecil, Suan Yuanlai memandang katak kecil di udara dengan wajah sinis, dan mengejek, hanya kamu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghentikanku agar tidak jatuh ke dalam formasi salju? Itu hanya peri, konyol sekali. Ledakan, aura kuat yang tak tertandingi muncul di sekitar tubuh katak kecil. Tubuh awalnya yang besar mulai tumbuh dengan cepat. Dia menengadah ke langit dan meraung, Bos Naga, saudara-saudara, tolong bantu saya. Begitu kata-kata itu keluar, 9 bayangan naga jatuh dengan rapi dari langit dan melilit katak kecil itu. Kerang kecil, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Bos Long bertanya dengan lembut. Kodok kecil menjawab, tentu saja. Baiklah, kalau begitu kita bersaudara akan mengenal lelaki tua bau ini. 9 naga mengaum, diiringi tubuh katak kecil, membubung ke langit. Di medan perang, cahaya keemasan menyelimuti bumi. Saat itu, kerang kecil itu seperti dewa yang turun ke bumi. Sesaat kemudian, katak emas setinggi 100 kaki muncul di depan semua orang. Kerang kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah sedang menelan langit. Di medan perang, udara dingin yang terkondensasi oleh formasi Luoxue mulai mengalir ke mulut katak kecil dengan cepat. Para prajurit juga menemukan bahwa suhu di sekitar mulai menghangat dan kondisi mereka berangsur pulih. Ketika Suan Yuanlai melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin tidak bermoral. Orang-orang dari Kekaisaran Tiansui, pernahkah Anda melihat ini? Kaisar yang Anda kagumi sebenarnya adalah monster.